Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok psikologi perpustakaan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang anggota. Inilah 4 orang anggota dari kelompok kami. Langsung saja, ini video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yulianti, NIM 20304018. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu sejarah psikologi. Psikologi bermula dari konsep sederhana yang kemudian terus dikembangkan dengan pemikiran kritis oleh para ahli psikolog. Hingga dikenal sampai sekarang ini, psikologi kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan respon tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Berbagai macam pendapat ahli bermunculan di zamannya sebagai suatu proses penyempurnaan konsep psikologi itu sendiri, sehingga disepakati dan memiliki makna relevan. Sejarah perkembangan psikologi dibagi menjadi beberapa periode zaman, dari mulai para berdirinya psikologi hingga psikologi seperti yang dikenal saat ini. 1. Periode para berdirinya psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang memiliki arti jiwa dan kata, sehingga diartikan keilmuan mempelajari tentang jiwa atau mental. Psikologi bersifat abstrak, akan tetapi sifat ini memiliki batasan pada ekspresi dari jiwa. Sifat itu berupa tingkah laku atau proses melakukan sesuatu kegiatan, sehingga psikologi definisikan sebagai ilmu pengetahuan mempelajari tentang perilaku dan proses kejiwaan manusia. 2. Psikologi sebagai ilmu yang otonom. Pada akhirnya abad ke-19 merupakan babak baru dalam sejarah psikologi. Tahun 1829, Wilhelm Wundt mendirikan sebuah laboratorium psikologi pertama sebagai titik awal perkembangan sejarah psikologi. Dia juga dikenal sebagai tokoh strukturalisme karena mengungkapkan teori yang menguraikan struktur dari jiwa. Wundt percaya bahwa jiwa terbentuk dari elemen-elemen, kemudian memiliki mekanisme penting yang menghubungkan antara elemen kejiwaan sehingga membentuk struktur jiwa yang utuh dan disebut asosiasi. Baiklah, akan dilanjut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sifa Ribatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Perkembangan psikologi modern. Sejarah perkembangan psikologi berisi mengenai pendapat para tokoh-tokoh sejarah ilmu jiwa yang menjelaskan mengenai kejiwaan. Terbentuknya psikologi modern tidak terlepas dari pengaruh para tokoh-tokoh psikologi pada masa lalu. Aliran modern yang muncul pada perkembangan psikologi adalah strukturalisme. Strukturalisme ini ialah awal munculnya pernyataan psikologi sebagai disiplin ilmu yang bersifat otonom dan dibangun menggunakan banyak aliran-aliran psikologi lainnya, yaitu fungsionalisme, behaviorisme, gestalt psikologi, psikoanalisis, humanistik psikologi. Berikut ini diuraikan lebih jelas lagi mengenai aliran-aliran tersebut. A. Strukturalisme. Psikologi pertama kali dikembangkan di laboratorium
Wundt sebagai bapak pendirinya, dengan meneliti mulai dari filosofi yang terkait dengan kejiwaan dan mencapai tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Metode introspeksi digunakan secara eksperimental untuk melakukan penelitian secara analisa. Tujuannya ialah untuk menentukan pengalaman kesadaran dengan mengobservasi dan menganalisa unsur-unsur tertentu. Strukturalisme ini mempelajari psikologi dari unsur-unsur yang sudah disusun. B. Fungsionalisme. Pelopor aliran fungsionalisme adalah William James. William James beranggapan bahwa pendapat Wundt keliru apabila percobaannya lebih berpusat pada penemuan struktur dan bukan kesadaran atau respon manusianya. C. Aliran ini beranggapan bahwa kelangsungan hidup seseorang merupakan jiwa hubungannya dengan lingkungan secara dinamis. Aliran ini juga merupakan proses mental terjadinya aktivitas psikologi tujuan dan fungsi. C. Behaviorisme. Behaviorisme masuk sebagai gerakan atau aliran psikologi yang kuat dan cukup berpengaruh. Pendiri aliran ini adalah John B. Waston. Aliran ini fokus pada gejala-gejala kesadaran atau di bawah alam sadar. Akan tetapi, masih sesuai dengan tugas psikologi yang berusaha mengamati bentuk tingkah laku dan bagaimana tingkah laku seseorang dikendalikan. B.F. Skinner menyatakan bahwa lingkungan merupakan kunci penyebab terbentuknya suatu tingkah laku atau respon manusia. Untuk dapat lebih dalam memahami manusia, maka kita perlu melihat lingkungan tempat manusia itu hidup. D. Gestalt psikologi. Aliran ini merupakan suatu bentuk pandangan yang terstruktur dan strukturalisme. Pemikiran Gestalt membentuk suatu pola atau dasar sebagai unit kesatuan, sedangkan alat yang mendasarinya adalah persepsi dari hasil pengamatan. E. Psikoanalisa. Aliran ini muncul pada tahun 1900-an. Psikologi dikembangkan awalnya dari dasar-dasar tinjauan klinis psikiatris dari aliran psikoanalisa. Psikoanalisa ini diawali oleh Sigmund Freud, seorang psikiater dari Australia. Pengobatan dilakukan untuk pasien dengan gangguan kejiwaan dan teori kepribadian itu muncul sebagai pendekatan psikoterapi dari berbagai pasien gangguan mental yang berbeda. F. Humanistik psikologi. Aliran humanistik psikologi merupakan bantahan dari kekurangan-kekurangan yang ada di aliran behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik ini didasarkan pada pengalaman masa lalu yang memiliki pengaruh pada pembentukan kepribadian manusia yang berbeda-beda, namun juga merupakan penentu pembentukan kepribadian dirinya sendiri. Humanisme lebih menitik beratkan pada perkembangan manusia dengan faktor subjektif seperti gambaran diri seseorang, penilaian akan tingkah laku, pengamatan terhadap respon, cita-cita, ideal, dan lainnya. Tahapan perkembangan sejarah psikologi dimulai dari pra-psikologi, psikologi sebagai ilmu otonom, sampai pada psikologi modern yang sudah dikenal dan digunakan dalam berbagai keilmuan saat ini. Berbagai pertentangan muncul pada zamannya sebagai bentuk pengembangan dan berpikir kritis dalam menilai suatu teori baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Nazira. Baik, saya Hanifah Nazira akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu metode psikologi. Metode yang pertama yaitu metode eksperimen, yang mana metode ini sangat umum digunakan. Dan ciri khusus dari metode ini adalah peneliti dapat menukar situasi sesuai dengan tujuan penelitian. Metode yang kedua yaitu metode observasi, yang mana metode ini
dilakukan secara tidak disengaja atau situasi yang sedang berlangsung. Misalnya kita ingin mengetahui pengunjung tersebut ingin mencari bahan pustaka melalui katalog atau langsung ke rak buku. Metode yang ketiga yaitu metode wawancara, yang mana terjadinya tanya jawab antara peneliti dan yang diteliti untuk mengetahui pengamatan, pengetahuan, dan isi hati untuk mempermudah dalam melakukan layanan. Metode yang keempat yaitu metode kuesioner, yang mana metode ini hampir sama dengan metode wawancara, namun metode kuesioner ini pernyataan atau jawaban dari yang diteliti ditulis ya. Jadi kuesioner ini ditulis, wawancara tidak ditulis jawabannya. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode pemeriksaan psikologi atau psikotes. Untuk melaksanakan metode ini menggunakan alat khusus yaitu psikologarisma, yang mana metode ini hanya dilakukan khusus dan oleh orang tertentu. Kemudian metode ini juga hanya dilakukan untuk misalnya pegawai perpustakaan untuk menentukan keahlian pada bidangnya dan menentukan di mana posisinya bisa diletakkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Rahmi dengan NIM 2030304025. Pada kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang aplikasi psikologi perpustakaan. Pada saat ini, era globalisasi, informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat tanpa adanya hambatan. Kemajuan teknologi informasi tumbuh dalam cepat dan dalam kehidupan. Teknologi komunikasi telah memudahkan kita dalam beraktivitas, khususnya dengan smartphone. Dengan adanya smartphone sudah menjadi alat yang penting dimiliki oleh seseorang untuk memudahkannya dalam pencarian informasi dan memudahkannya dalam proses pencarian dunia komunikasi, khususnya dari perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Misalnya perpustakaan digital di Jogja berbasis Android. Penggunaan smartphone yang kini tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari membuat perpustakaan mengeluarkan inovasi baru, dan saat ini perpustakaan banyak membuat perpustakaan digital untuk mendukung akses fisiknya. Perpustakaan digital ada yang menggunakan website sebagai basisnya dan ada pula yang menggunakan basis mobile dengan menggunakan sistem operasi seperti smartphone. Penggunaan perpus digital berbasis mobile sudah diterapkan oleh Badan Perpustakaan Arsip Daerah, yakni di daerah Yogyakarta, dalam pembuatan aplikasi perpustakaan digital. Tidak hanya terfokus pada konten atau informasi saja, tetapi juga menggunakan aplikasi desain semenarik mungkin untuk menarik pembaca agar lebih minat dan untuk meningkatkan pelayanan serta kepuasan pemakai. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan selaku dari kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.